Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Generato Team. Sudah lama ya nggak buat video. Jadi saya lagi ada kegiatan di perkampungan di desa saya, di tempat saya besar. Ada di Silalai Project ya. Jadi ada proyek kecil ya, Silalai Project. Jadi kita lagi ngerjain ini, lagi fokus ke sini beberapa waktu lalu, sekitar kurang lebih 4 bulan ya. Jadi ini lagi ngerjain ini, makanya kita jarang upload video teman-teman. Ini ada les gratis, les komputer, bahasa Inggris dan lain-lain. Saya buat bersama tim kecil untuk project kecil ini. Ada di kecamatan ini, linknya ada di bawah. Silahkan kalian lihat, Silalai Project pakai s.com tuh di situ ya. Kalau misalkan kalian mau donasi juga nanti bisa di situ untuk berdonasi ya. Aku tempelkan untuk linknya, untuk link berdonasinya di sini bisa kalian lihat atau kalian scan yang ini ya. Oke, itu dulu. Kemudian yang selanjutnya dalam video ini kita bakalan bahas tentang satu informasi yang udah lama pengen kita rancang, pengen kita beritahukan ke teman-teman sekalian. Oke, ini saya mau tunjukkan sesuatu ya. Ini password Google. Saya punya password itu banyak sekali. Ini kalian bisa lihat ada sekitar 170 password yang tersimpan. Ini banyak sekali ya teman-teman, ini ada password yang banyak sekali. Ini semua password semuanya berbeda-beda. Passwordnya semuanya berbeda-beda dan semuanya saya ingat gitu. Semuanya passwordnya berbeda-beda dan semuanya saya ingat. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang gimana caranya, teknik yang baik untuk membuat password di internet itu. Misalkan sebut saja di Facebook ya, ataupun di Instagram misalkan. Instagram seperti ini. Kita bisa buat satu Instagram atau satu sosial media dengan sosial media yang lain memiliki password yang berbeda, tapi kita nggak bakalan lupa gitu. Ini contohnya ya, ini ada Instagram pribadi saya. Memang nggak terlalu sering upload ini ya, sering upload nggak intens lah ya. Yang pasti saya punya beberapa akun di internet ya, termasuk di sini bisa kalian lihat nanti. Banyak sekali akun yang ada di sini. Ini semuanya passwordnya beda-beda guys. Ini misalkan Facebook itu beda lagi, yang lainnya beda lagi gitu. Ini coba kita lihat ya. Jadi kita mau tunjukkan ke teman-teman sekalian bahwa setiap yang namanya akun itu, baik sosial media ataupun Google, itu akun saya berbeda-beda. Nah sekarang saya mau memberi masukan ke teman-teman gimana caranya atau teknik seperti apa yang bagus dalam proses membuat password di internet. Nah yang pertama kita mau tunjukkan ke teman-teman, yang pertama itu adalah kita coba tunjukkan ya melalui notepad plus ini kita buat. Yang pertama itu adalah tentukan, ini adalah cara yang baik untuk membuat password ya. Cara yang baik untuk membuat password. Yang pertama itu terdiri dari simbol, terus angka, terus huruf. Nah ini ada tiga ya. Jadi di sini ada 3 karakter pertama. 3 karakter pertama. Nah itu adalah hal yang penting. Terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Kemudian dilanjut lagi sama nama situs atau website ya. Website. Kemudian dilanjut dengan bisa tahun lahir atau tanggal lahir ya. Tahun lahir atau tanggal lahir. Tanggal lahir. Atau bahkan bisa kalian buat keduanya gitu. Nah ini adalah contoh yang perlu kita coba. Misalkan saya punya Facebook ya, Facebook 1. Ini kita buat dulu Facebook 1 ya. Misalkan kalian punya Facebook 2 atau 3 gitu. Ini kita tentukan dulu terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Nah ini sebenarnya poin yang paling penting. Terdiri dari 3 karakter pertama itu terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Nah ini yang paling penting sebenarnya teman-teman. 3 karakter pertama terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Sebut aja kita buat simbolnya misalkan aku buat ini tanda seru, terus ada angka, terserah kalian, angkanya 0 misalkan, terus ada huruf misalkan aku buat Z gitu. Oke, itu dulu di awal ya. Jadi ini adalah kode rahasia di awal untuk punya kalian.
Ini kalian ingat, dan kalau boleh jangan dibeda-bedain gitu. Dan jangan sampai orang tahu gitu. Kemudian dilanjut sama nama situsnya kalian. Nama situs misalkan ini tadi ada Facebook 1 ya. Kita buat kemudian huruf besarnya 1, Facebook. Terus dilanjut tahun lahirnya kalian. Misalkan tahun lahir saya misalkan tahun 90 ya, atau tahun tanggal lahirnya misalkan 16 terus 90, misalkan seperti itu. Nah, ini jadi passwordnya kalian di Facebook pertamanya kalian. Kemudian begitu masuk ke Facebook kedua, misalkan kalian punya Facebook kedua ya. Kalian punya Facebook kedua, bisa kalian akalin dengan sama caranya di sini. Tetap ini kita pakai, kemudian kita buat Facebook. Terus kita buat 2, baru tanggal lahir sama tahun lahir. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kalian punya TikTok misalkan ya, TikTok. Nah, ini kodenya seperti itu, sama. Pakai ini, kemudian pakai TikTok. Ini bebas, terserah kalian. Kalau saya sih lebih memilih huruf besar huruf kecilnya. Kemudian aku buat TikToknya karena ini TikTok 1, aku buat TikTok aja terus 1690. Ini hilang ya. Oke, dengan seperti ini teman-teman, ketika ini berbeda, besar kemungkinan orang bakalan sulit untuk menebak passwordnya kalian itu apa gitu. Oke, misalkan kita masuk lagi ke Twitter misalkan ya, Twitter. Kita masukkan lagi kodenya. Ini kodenya kalian ya, ini kodenya kalian. Kemudian kita masukkan Twitter. Baru 1690, seperti itu. Jadi cara bikin password itu kita ulangi lagi. Yang pertama itu adalah hal pertama adalah 3 karakter utama. Pertama itu terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Kemudian usahakan di bagian kedua itu nama situs. Nama situs itu terserah kalian ya. Nama situs misalkan PayPal ya. Kita buat PayPal. Ini kita buat hurufnya terserah kalian, seingatnya kalian. Misalkan pakai seperti ini. Nah, ini usahakan itu nama situsnya, contoh. Ini kita buat dulu di sini ya, contoh PayPal. Baru di bagian ketiga kita usahakan ada huruf kapital dan huruf kecil gitu. Selanjutnya di nomor 4, di bagian belakang password tambahkan tahun lahirnya kalian atau tanggal lahirnya ya, bebas ya, atau tanggal lahir. Nah, seperti itu. Jadi bisa dengan cara seperti ini, berapapun banyak passwordnya kalian bakalan bisa tahu, kalian bakalan bisa ingat passwordnya kalian. Contohnya kita masuk ke, misalkan ya, kita masuk ke Instagram 1 atau Instagram 2. Misalkan aku masuk ke apa dia, akun yang misalkan TikTok ya, TikTok. Begitu aku masuk ke TikTok, berarti aku nggak perlu pusing-pusing untuk ingat password. Cukup aku ingat kode awal yang ini. Yang tadi yang terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Nah, ini kode rahasianya kalian. Kemudian ya ini sama Facebooknya. Terus tanggal lahirnya kalian. Boleh tanggal lahirnya kalian atau boleh tanggal lahir orang tuanya kita gitu. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita mau masuk, tinggal masuk aja. Tinggal masukin. Seperti ini. Ya gitu aja, gampang ya. Susah lah gitu. Jadi begitu teman-teman cara untuk buat password yang enak untuk diingat di internet. Baik password apapun itu kita sarankan kalian tetap mengingat yang tadi ini, terdiri dari simbol, angka, dan huruf. Seperti itu. Oke, semoga membantu. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf karena selama ini saya jarang bikin video karena memang seperti yang tadi saya udah sampaikan bahwa saya lagi konsentrasi bersama dengan tim untuk proses pengembangan sebuah program di tempatnya kita, di kampungnya kita di Kecamatan Silai Sabungan.
Nah, yang ini yang namanya Silale Project. Jadi ini kita buat teman-teman ada apa ya? Les gratis, itu les gratisnya komputer, bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi ini bisa kalian lihat nanti. Ini ada apa ya? Seperti ini ya. Ini kita buat ada mata pelajarannya, ada English, komputer, ada kelas kreatif, ada matematika. Jadi di bahasa Inggris ya biasa bahasa Inggris, komputer ini kebetulan saya sendiri, ada kreatif, ada keterampilan melukis, musik, mengukir, short movie dan lainnya. Kemudian ada matematika. Terus di lanjutnya ada di sini ya. Ini ada kebetulan waktu itu Bupati Kabupaten Deri di tempat kami udah datang berkunjung ke kegiatan itu. Nah ini tim kecil kami, ada Kak Asnija, ada Kak Lili, ada saya sendiri, ada Bang Marwin. Jadi itu penyebabnya kenapa saya jarang upload video. Walaupun sebenarnya kalau saya konsentrasi untuk bikin video, duitnya lebih banyak gitu. Oke. Tapi ini ya demikian gitu. Oke ya, thank you teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Jenrato Tim biar kalian tidak ketinggalan ketika Jenrato Tim mengupload ataupun membuat sebuah video di channel ini. Akhir kata, salam Jenrato Tim.